luar biasanya Pak Ganjar itu kan bisa menyatukan antara zakat ASN yang bisa dikelola langsung oleh beliau, karena ASN kan di bawah gubernur langsung, itu dengan dana CSR dan Basnas. Karena kebetulan Pak Ganjar itu kan salah satu gubernur, mudah-mudahan cuma dia juga ini, yang gajinya itu tiap bulan ditransfer langsung ke Basnas. Tentang zakat ASN, seperti kita ketahui tahun 2014 itu, zakat ASN Jawa Tengah itu cuma 110 juta per tahun. Tahu yang terakhir berapa? Di akhir 2022, jumlahnya itu 82,6 miliar. Itu kalau tidak datang dari kreativitas dan eksekusi dari seorang pimpinan yang luar biasa, itu tidak akan bisa jalan. Nah, ini apa? Bergayung bersambut dari apa yang disampaikan Pak Jokowi tahun 2021, tepatnya 21 April itu, 2021. Bahwa di sana ada program Cinta Zakat. Semangat Indonesia, harus semangat untuk Indonesia karena kita Indonesia. Rekan-rekan sekalian, kita ngobrol lagi, meneruskan obrolan kita tentang Pak Ganjar Pranowo. Gitu. Yang lalu saya sudah sampaikan beberapa highlight tentang beliau, khususnya tentang stunting waktu itu. Jadi memang dicomot yang perlu-perlu saja. Gitu. Kali ini saya akan bicara lebih detail tentang Jawa Tengah, tentang prestasi apa yang dicapai oleh Pak Ganjar Pranowo. Gitu. Kenapa kita harus menyoroti itu? Karena kebetulan beliau adalah yang kita dukung sebagai capres yang kredibel gitu ya. Nah, tulisan ini akan lebih detail dari tulisan saudari Rika Sujiman yang saya ambil dari Facebook. Terima kasih Mbak Rika gitu. Nah, pentingnya kenapa kita harus lebih detail mengamati apa yang sudah dikaryakan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah itu. Karena kalau ngelihat Pak Ganjar nggak boleh dari sudut optik, itu memang tidak boleh pakai teleskop. Dia harus dilihat dengan mikroskop gitu. Supaya kita kita dapat detailnya, ya. Kalau tidak detail, cuma samar-samar saja, dengar-dengar saja, pakai rasan-rasan, itu tidak baik. Kenapa? Kalau detailnya dari program yang sudah dicapai di Jawa Tengah begitu dahsyat itu, dengan kreativitas seorang gubernur yang luar biasa itu nanti bisa di copy paste untuk kemudian diterapkan secara nasional, karena insya Allah beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini. Gitu. Kebalikannya kalau kita ngelihat BAB, Bapak Anies Baswedan, ya memang harus pakai teleskop, karena kalau pakai mikroskop, yang banyak kelihatan cuma boroknya saja gitu. Jadi seperti itulah analoginya ya. Tapi kita tidak bicara itu karena kita akan bicara fokus ke Jawa Tengah gitu ya. Nah, yang unik yang dilakukan Pak Ganjar sebenarnya adalah membangkitkan semangat gotong royong yang dipunyai bangsa ini. Jadi sejak zaman kemerdekaan, founding father kita sudah melakukan itu. Mungkin sebelum itu juga sudah dilakukan kalau kita baca dari sejarah Nusantara dan sebagainya. Nah, ini kecerdasan luar biasa ini yang dilakukan Ganjar Pranowo ini karena apa? Jawa Tengah ini kan penerima APBD yang minim gitu. Dengan 35 juta penduduk, 35 kabupaten, itu APBD-nya itu kan cuma 19-20 triliun satu tahun. Sementara Jakarta kan menerimanya hampir 100 triliun dengan cuma 6 juta penduduk. Jadi kalau dibagi per kapitanya, Jakarta dapat 1.250.000 per bulan, sementara rakyat Jawa Tengah dapatnya cuma 45.000. Jadi kalau nggak salah 28 kalinya Jakarta itu dapat. Nah, kalau tidak kreatif, tidak cerdas, mengelola wilayah yang sedemikian luas, padat itu tidak bisa dapat apa-apa gitu. Sampai pernah katanya Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi itu pernah menelpon kepada Pak Ganjar, apa benar program pengentasan kemiskinan tuh tidak pakai APBD? Dijawab Pak Ganjar, siap Pak Menteri. Nyatanya seperti itu gitu. Tahu kenapa yang mengejutkan itu? Karena
penurunan kemiskinan itu kalau nggak salah cuma Jawa Tengah yang turun secara ekstrim. Dibandingkan lagi dengan Jakarta itu juga naiknya ekstrim gitu, karena dari 2014 ke 2022 malah naik 2%. Gitu. Sementara Jawa Tengah dari 14,7 menjadi berapa? 10,7, 3,7% turunnya. Itu yang mengejutkan Pak Muhadjir Effendi. Yang mengejutkan itu karena apa? Karena tidak memakai dana APBD. Jadi luar biasanya Pak Ganjar itu kan bisa menyatukan antara zakat ASN yang bisa dikelola langsung oleh beliau, karena ASN kan di bawah gubernur langsung. Itu dengan dana CSR dan Basnas. Karena kebetulan Pak Ganjar itu kan salah satu gubernur, mudah-mudahan cuma dia juga ini, yang gajinya itu tiap bulan ditransfer langsung ke Basnas. Tentang zakat ASN, seperti kita ketahui tahun 2014 itu, zakat ASN Jawa Tengah itu cuma 110 juta per tahun. Tahu yang terakhir berapa? Di akhir 2022, jumlahnya itu 82,6 miliar. Itu kalau tidak datang dari kreativitas dan eksekusi dari seorang pimpinan yang luar biasa, itu tidak akan bisa jalan. Nah, ini apa? Bergayung bersambut dari apa yang disampaikan Pak Jokowi tahun 2021, tepatnya 21 April itu, 2021. Bahwa di sana ada program Cinta Zakat. Nah, yang berhasil ya memang Jawa Tengah, karena Jawa Tengah terbukti bisa menyabet 2 penghargaan. Pengumpul zakat terbaik dan pengelola zakat terbaik. Jadi bukan sekedar ngumpul dia. Kalau sekedar bisa ngumpul, nggak disability manage, dia akan tumpul juga. Gitu. Nah, apa yang terjadi di situ? Program presiden itu yang menyambut itu cuma Ganjar dengan kreativitas dan niat yang begitu luar biasanya membantu rakyat Jawa Tengah itu. Ya. Sementara yang lain itu mungkin sekedar apa ya, lewat begitu saja kali di kuping mereka itu. Saya tidak mengecilkan arti keberadaan gubernur yang lainnya, tapi nyatanya memang demikian. Terus apa saja yang selain itu yang sudah dicapai oleh Jawa Tengah dari pengumpulan dan kerjasama dengan Basnas, CSR dan dana zakat dari ASN itu? Pertama, di sana kelihatan itu ada yang sudah kita sebutkan juga, itu RTLH, jadi rumah tidak layak huni itu konon dari bantuan Basnas itu ribuan diselesaikan. Pernah juga Pak Ganjar membuat program dengan CSR-nya PLN untuk memberi pemasangan listrik baru dengan gratis. Apalagi membangun madrasah, merenovasi madrasah, merenovasi sekolah, memberikan beasiswa, dengan uang kos dan uang makannya. Kalau dari luar daerah bisa kuliah di Semarang itu dikasih semuanya sama Pak Ganjar. Berikutnya apa lagi? Ribuan tenaga kerja dilatih. Nah, ini kalau kita bicara output dan outcome. Output itu ya outputnya dari pengumpulan itu ada dana cash, mungkin ada dana untuk berbagi dengan fakir miskin, dengan orang-orang yang tidak mampu. Tapi outcome-nya adalah membangun bagaimana mendidik manusia ini menjadi sesuatu yang harus punya nilai. Jadi seperti pelatihan kerja, beasiswa, itu adalah outcome namanya untuk jangka panjang. Karena kalau cuma melihat jangka pendek saja, ya dieksekusi, habis, selesai di situ. Nanti setelah itu ya ditinggal begitu saja. Tapi kalau ini Pak Ganjar melihatnya itu begitu komprehensif. Nah, hal-hal ini yang memang harus diambil, di copy paste atau apalah nanti isunya. Ini bisa dijadikan role model untuk Indonesia. Karena insya Allah kalau beliau nanti terpilih menjadi presiden, ini akan bisa gampang diterapkan karena sudah ada modelnya. Gitu. Kalau kemarin Pak Jokowi memberikan Cinta Zakat itu kerangkanya saja. Kalau sekarang ini sudah membangun sekat-sekatnya dan siapa yang tinggal di dalamnya. Kalau diibaratkan itu sebuah bangunan. Ya, jadi cukup jelas. Tolok ukurnya, cukup jelas parameternya. Sehingga nanti jangan ada pertanyaan lagi kenapa kita harus
dukung Ganjar. Jadi karena saya pun masih terus ditanya hampir setiap hari dari kawan-kawan tentang kenapa Pak Jokowi kok kelihatan mau dukung Prabowo, agak sedikit tidak jelas dan sebagainya. Saya bilang cukup jelas kok gitu. Karena kalau Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, ya pembangunannya bisa bubar gitu. Mana bisa yang lainnya bisa meneruskan kerjaan Pak Jokowi. Etos kerjanya beda, latar belakangnya beda, gayanya beda, ngomong yang tidak pernah ditanggung jawabi itu kan, itu orang-orang yang cuma bernarasi, bergagasan tapi tidak pernah bertanggung jawab. Jadi nol semua itu gitu. Tidak mungkin, dan itu satu-satunya yang bisa diambil, yang bisa mengambil itu adalah Ganjar Pranowo, dan dia yang cocok memang untuk estafet dari Pak Jokowi. Jadi kita terus harus gaungkan bahwa kita bukan cari pengganti tapi kita cari penerus. Begitu saja, jadi terus itu harus kita sampaikan agar rekan-rekan yang masih rada ragu-ragu tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi memang Ganjar itu yang kita dukung dan kita pilih. Demikian obrolan kita hari ini. Semoga kita nanti dapat informasi yang lebih mencerahkan, lebih membangun, tidak membangun hoax maksudnya gitu. Sekali lagi terima kasih.